pada minta nih kartunya BPJS fisik tidak seperti apa gitu ya. Iya. So, tidak perlu lagi fisik seperti itu. Jadi kita tunjukkan di sini. Maksudnya berarti di puskesmas itu ada beberapa dokter seperti itu. Nanti pilih dokternya juga bisa. Kalau untuk ngecek statusnya aktif atau tidak, Bapak atau Ibu itu silakan WA saja ke 0811 8165 165. BPJS Kesehatan selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan jaminan kesehatan masyarakat selalu berinovasi untuk menjamin kesehatan masyarakat. Di era kekinian ini di mana semua orang memiliki gawai sebagai pegangan hidup, BPJS Kesehatan mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan aplikasi JKN Mobile. Bagaimana sebagai BPJS Kesehatan menjalankan JKN Mobile ini dan seperti apa manfaatnya? Kita akan berbincang bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang selama 1 jam ke depan dalam program Berdialog bersama saya, Inar Pustanto. Di hari Senin siang yang cukup cerah ini, kita kedatangan tamu di El Sinta Semarang. Luar biasa sudah hadir bersama kami ada Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta BPJS Kesehatan Semarang, Anif Saufika Pratama. Kita akan sapa. Selamat siang Pak Anif. Selamat siang Pak Junior. Panggilnya Pak apa masih muda ya? Monggo aja, yang penting jangan Om. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, khususnya aplikasi JKN Mobile. Ada yang sudah tahu, tapi ada mungkin barangkali dari Anda pendengar yang belum tahu. Tapi kalau sudah biasa menggunakan smartphone dan sudah biasa melakukan aktivitas digital, itu biasa barangkali menggunakan JKN Mobile ya. Nah, pertanyaan pertama, kita langsung bertanya kepada Pak Anif ini, berkaitan dengan seberapa penting, atau sebelum seberapa penting barangkali saya pengen tanya dulu apa sih JKN Mobile itu? Ya, oke. Jadi pendengar El Sinta dimanapun berada, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita sharing ya, ngobrol terkait aplikasi yang memang sudah diciptakan ya oleh teman-teman BPJS Kesehatan. Ini yang sangat membantu sekali. Jadi kalau kita berbicara aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung bagi peserta JKN ketika ingin memanfaatkan layanan yang ada dari program-program JKN. Itu semuanya ada di situ, sehingga kalau sudah punya aplikasinya, ya ketika membutuhkan layanan itu tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, tidak perlu kita punya layanan misalnya BPJS keliling ataupun yang lainnya. Jadi harapannya dengan adanya fitur-fitur yang sudah disediakan pada aplikasi Mobile JKN ini, peserta dengan lebih mudah, lebih nyaman, tidak perlu kemudian keluar rumah untuk mengurus administrasi yang kaitannya dengan BPJS Kesehatan, cukup melalui handphonenya saja, seperti itu. Zaman sekarang semuanya sudah apa-apa dari rumah, lewat jempol, lewat jari bisa teratasi. Betul. BPJS Melihat Tulang itu akhirnya membuat aplikasi yang namanya JKN Mobile. Ya. Nah, seberapa penting JKN Mobile ini dimiliki? Toh saya sudah punya kartu semisal. Kita punya kartu fisiknya. Toh kemudian kalau saya periksa ke Vaskes, saya bisa bawa tuh kartu ke sana. Lantas apa sih pentingnya saya punya JKN Mobile? Iya, jadi kalau kita melihat dari sekarang kan di era digital gitu ya, punya kartu. Tetapi kalau sudah punya kartu JKN pun, kartu BPJS Kesehatan ya, sebenarnya kalau lebih tepatnya sih kartu JKN seperti itu. Itu pasti ketika orang yang mungkin beberapa kali move ya, pindah wilayah atau segala macam seperti itu, dengan adanya kartu tersebut pasti ada yang dirubah di situ. Minimal alamat. Iya. Atau yang kedua fasilitas kesehatan. Atau mungkin kebetulan sudah menikah, punya anggota keluarga baru. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah punya aplikasi Mobile JKN, itu tidak perlu lagi kemudian mencetak kartunya. Terus ketika berobat pun tidak bawa kartu, sudah ada aplikasi ataupun KIS, kita menyebutnya Kartu Indonesia Digital, yang sudah masuk dalam aplikasi Mobile JKN. Jadi tinggal ditunjukkan saja. Jadi kalau memang sudah jadi peserta, alangkah kurang lengkapnya ya kalau peserta-peserta JKN ini belum melakukan download aplikasi Mobile JKN yang sudah sangat bagus ini, seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi kalau begitu saya lebih baik punya kartu atau punya JKN Mobile nih? Kalau saya lebih tepatnya kartu JKN Mobile-nya aja. Jadi bukan hanya kartu fisik itu itu ada, tapi lebih paling oke ya punya aplikasi Mobile JKN karena itu sudah mencakup seluruhnya. Kalau kartu nanti ketinggalan, aduh di mana kartunya? Jadi kalau ini kan handphone
insya Allah sih nggak ketinggalan ya, pasti dibawa terus menerus ya. Bahkan ke mana-mana pun dibawa. Ke kamar mandi, ke mana dibawa. Saya mau ngomong nggak enak itu Pak. Iya, jadi barangkali yang mendengarkan atau yang melihat tayangan kita hari ini, yang belum punya aplikasi JKN Mobile, segera buka smartphone, bisa di-download ya. Iya. Smartphone ataupun juga iPhone juga bisa berarti. Sudah bisa. Jadi kalau di kota Semarang ini dengan penduduk yang lebih dari 1 juta ya, ini yang sudah di kota Semarang ya, karena kami kebetulan wilayah kerjanya Semarang dan Demak ya, seperti itu. Yang sudah download itu lebih dari 600.000. Wah, sudah banyak ya. Sudah banyak ya ini. Kalau 60% lebih ya. Ya, kalau Indonesia ya mungkin di atas puluhan juta ya, seperti itu ya. Kalau untuk yang peserta yang sudah melakukan download dan registrasi. Jadi tidak hanya download tapi registrasi. Kalau download tapi nggak aktif, percuma, nggak bisa dipakai juga, percuma seperti itu ya. Betul. Terus bagaimana nih kita caranya untuk mengoperasikan atau bisa punya aplikasi JKN Mobile ini, bagaimana caranya? Iya, jadi kalau untuk aplikasi JKN Mobile itu sebenarnya tidak hanya untuk peserta, yang bukan peserta pun bisa punya aplikasi Mobile JKN ini. Oh ya? Iya, jadi kalau yang bukan peserta ataupun masyarakat yang kemudian penduduk yang belum jadi peserta JKN pun itu bisa download ini. Tapi fiturnya tentunya terbatas, tidak semua fitur bisa dibuka. Kenapa? Karena kan yang bersangkutan bukan peserta. Kalau yang sudah peserta, itu seluruh fitur bisa dibuka dan dimanfaatkan seperti itu. Jadi caranya kalau yang sudah jadi peserta JKN menyiapkan hanya beberapa hal ya. Yang pertama, pastikan ada nomor handphone. Pastikan nomor NIK pasti punya nomor NIK ya. NIK punya. Yang ketiga, alamat email. Jadi nanti tinggal registrasi di menu aplikasi Mobile JKN yang sudah di-download. Registrasi, nanti masukkan nomor NIK, yang kedua masukkan nomor handphone untuk menerima OTP. OTP-nya nanti nomor handphonenya si masing-masing peserta. Jadi kalau misalnya sekarang sekeluarga ada berapa orang Pak rata-rata sekarang? Family sekarang mungkin 5, 4 begitu rata-rata ya. Udah punya handphone semua nggak ini? Yang 10 itu sudah jarang. Udah punya handphone semua ya? Ya mungkin suami istrinya sudah punya. Ya, pasti minimal. Mungkin anaknya yang 1 udah punya, yang 2 mungkin belum ya. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya taruhlah satu keluarga ada 3 atau 4 orang yang sudah punya smartphone di rumah, itu tidak hanya orang tuanya saja yang download, boleh. Anaknya pun silakan. Apalagi misalnya anaknya kemudian sedang kuliah ataupun sekolah di luar kota. Jangan sampai nanti kemudian kartu kis digitalnya di mana, di handphone ayahnya, si anaknya nggak download seperti itu. Kemarin saya dapat semalam ya, dapat bukan pengaduan tapi ada meminta informasi. Jadi ternyata ada case akunnya ayahnya itu dibuka akun anaknya. Di luar kota. Ayahnya di sini mau masuk nggak bisa. Jadi lu kenapa ya nggak bisa? Ternyata putranya bapak akunnya pakai akun saya. Lah itu mohon maaf kurang tepat Pak, seperti itu. Akhirnya si anaknya logout, ayahnya login lagi bisa, anaknya kami buatkan akun sehingga bisa buka akun sendiri karena anaknya kemudian kuliah di luar kota. Jadi tidak terkendala seperti itu. Jadi meskipun biasanya kan begini ya, kalau di JKN Mobile kan nanti akan kelihatan. Nanti kalau yang sudah download ya pasti tahu yang belum download, saya jelaskan sedikit ini ya. Terima kasih Mas sudah download. Pas buka itu kan akan kelihatan anggota keluarga. Muncul, nanti akan muncul nama ayah, suami, istri, dan anak-anak akan muncul. Tanggungannya. Nah itu berarti si tanggungan ini nanti bisa mendownload di HP-nya masing-masing dong? Bisa dong. Jadi konsepnya kan memang ini kan tidak hanya untuk kepala keluarga ataupun pekerjanya. Kalau misalnya tadi sifatnya tanggungan itu. Jadi anggota keluarga yang memang sudah memiliki handphone dan support tentunya seperti itu juga tentunya bisa. Tadi mengakomodir contohnya tadi anaknya di luar kota. Dia kebetulan ingin memanfaatkan tadi layanan untuk BPJS Kesehatan ketika mungkin sakit atau seperti apa, jadi bisa ditunjukkan kartu kis digitalnya di aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu menggunakan akun orang tuanya. Seperti itu, karena tidak bisa satu akun dibuka di 2 device, tidak bisa. Ini untuk keamanan tentunya ya. Standar keamanannya seperti itu. Oke, baik. Ya, kita coba nanti akan berbincang lagi ya, bagaimana kemudian berkaitan dengan JKN KIS ini, maksud kami BPJS JKN Mobile ini. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Pendengar yang bersama kembali kami dalam program Radio Talk dan masih bersama dengan Pak Hanif. Ini kita masih berbincang mengenai program JKN Mobile ya. Satu layanan BPJS yang bisa Anda genggam di tangan Anda melalui smartphone. Jadi tidak perlu repot-repot nanti harus cetak kartu, harus
ngapain aja ya, cukup dengan satu genggaman itu. Dan kami juga undang Anda yang ingin berbincang, silakan via telepon 02476489100 atau di pesan singkat atau WA 087721109100. Silakan kami buka untuk Anda nanti bisa bertanya. Sebelum saya ke fitur-fitur, nanti kita akan membahas soal fitur ya. Tapi saya ingin menyampaikan dulu, tempo hari ada sempat pendengar yang ke El Sinta menyampaikan, jadi ada pertanyaan begini, ini orang luar Semarang ya. Luar Semarang ya, kebetulan. Bahkan luar Jawa Tengah. Kemudian karena ada kejadian dengan suaminya sehingga kemudian berpisah begitu ya. Berpisah di Semarang, kemudian ternyata si ibu ini hamil kemudian melahirkan anak, tapi dia sebenarnya punya JKN KIS ya, punya kartu Indonesia Sehat ya. Nah, JKN KIS-nya ini dia tidak tahu karena kartunya itu dipegang oleh suaminya. Nah, mau ke sana nggak berani karena sudah ada permasalahan. Oh iya betul. Oke. Yang tidak bisa kita menceritakan. Nah, ini untuk mengetahui bahwa karena dia harus mengurus kehamilannya, mau lahiran anak dan sebagainya, ini bagaimana? Apakah bisa JKN KIS itu bisa kita urus atau seperti apa sebenarnya, Pak Arif? Oke, yang pertama mungkin kami sampaikan ya. Jadi kalau sekarang untuk peserta JKN, kebetulan kalau misalnya ibunya ya, harapan kami sih ibunya sudah punya yang smartphone tadi ya. Misalnya punya, sebenarnya kalau mau ngomongin kartu sudah ada di situ ya. Kalau misalnya ibunya sudah download ya, waktu itu misalnya sudah download, bisa dicek di situ kartunya seperti apa. Apakah ibunya ada, aktif apa enggak, seperti itu nanti bisa dicek di aplikasinya si handphonenya ibunya. JKN Mobile itu ya? JKN Mobile tadi, seperti itu. Kalau memang ibunya waktu itu memang mungkin belum download, jadi yang pertama pasti kalau KTP mungkin dibawa lah ya, kalau KTP. Kalau KTP dibawa ataupun mungkin hafal ya. Jadi kalau ingin mengecek status kepesertaannya aktif atau tidak, itu tidak perlu kemudian datang ke kantor BPJS, hanya mengecek statusnya aktif atau tidak gitu ya, nggak perlu datang ke kantor BPJS. Kita punya kanalnya namanya Pandawa. Jadi pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi ini kalau menu informasi kita buka 24 jam untuk peserta. Jadi nanti bisa WA-an di aplikasi Pandawa ya? Ya, jadi ini kan kayak semacam kayak kalau kita bilang jawaban otomatis ya, seperti itu. Jawaban otomatis, tapi ini sudah terkoneksi dengan sistem kita BPJS Kesehatan. Jadi kalau hanya untuk ngecek statusnya aktif atau tidak, Bapak atau Ibu itu silakan WA saja ke 0811 8165 165. Saya tulis 0811 8165 165. Jadi sebenarnya kenapa 165? Karena itu care center kita 165 sebenarnya. Langsung di WA cek gitu, nanti langsung akan muncul menu ya. Ya, tinggal selamat pagi gitu ya. Tapi jangan berharap mungkin nanti jangan diajak ngobrol gitu ya, karena ini kan bukan pegawai yang menjawab ya, sistemnya. Jadi pagi misalnya seperti itu, nanti muncul 3 fitur, administrasi, informasi atau pengaduan. Kalau hanya untuk ngecek status tadi aktif atau tidak, terus mohon maaf ya, misalnya ada peserta yang nunggak berapa kayak gitu ya, itu lewat informasi, klik informasi. Nanti diminta untuk menuliskan nomor KTP atau NIK-nya si peserta. Nomor NIK untuk memverifikasi lebih lanjut lagi nomor ataupun tanggal lahirnya. Nanti muncul tuh statusnya sebagai peserta apa, aktif atau tidak. Kalau memang peserta, misalnya contoh kayak kami ya, kan kebetulan dibayari pemberi kerja, berarti pekerja swasta seperti itu, nanti status aktif. Tapi mohon maaf, untuk keamanan data pribadi, namanya itu tidak semuanya ditampilkan. Misalnya kayak saya Anif, AN bintang-bintang, terus nama lengkapnya Saufika, SA bintang-bintang gitu ya. Jadi karena ini bukan hanya peserta yang akses ya, misalnya temannya mau membantu mengakseskan itu kan boleh. Jadi misalnya jenengan, kemudian nanti besok ada pendengar datang lagi ke sini, misalnya mau ngecek aktif apa enggaknya, lanjut aja. Bu, saya bantu cek boleh nggak? Tapi pinjam di KTP-nya berapa kayak gitu. Dicek aja di situ nanti. Oh, ini keluar datanya aktif atau tidaknya, seperti itu. Jadi itu sangat mudah seperti itu ya. Baik. Langsung ada pendengar yang sudah bertanya. Saya akan bacakan dulu ya. Yang pertama ada Pak Joni di Ngalian. Mohon solusinya narasumber untuk orang-orang sepuh yang tidak bisa menggunakan HP gadget, biar tidak repot saat menggunakan BPJS bagaimana? Mungkin BPJS JKN maksudnya, JKN Mobile ya. JKN ya. Yang kedua ada Ibu Mulyani di Genuk. Anak saya kuliah di Jogja tapi BPJS-nya di Semarang. Apakah dengan BPJS Mobile bisa dipindah ke sana? Tadi sempat disinggung sebenarnya tadi. Betul gitu. Iya, ada lagi Pak Sus di Tembalang. Selain JKN Mobile, harapannya petugas BPJS disiagakan
juga di tiap vaskes di berbagai level supaya ada yang bantu kalau kesulitan di saat sudah di vaskes begitu. Mungkin 3 dulu ada pendengar. Silakan. Yang di Ngalia tadi sepuh ya gitu ya. Sudah sepuh. Jadi kalau kami mohon maaf dengan bapak-bapak yang sudah sepuh, senior segala macam seperti itu. Senior ya. Itu kan kita kan punya apa namanya komunitas juga ya dengan teman-teman ataupun kita PWRI yang pensiunan PNS itu ya. PWRI pensiunan yang veteran itu LPRI seperti itulah. Kita sosialisasi di sana. Sosialisasi di sana mungkin memang kalau di Pemkot Semarang itu kan perwakilan tiap-tiap kelurahan itu dipanggil berapa atau kecamatan. Nah, kita di sana. Kita tanyakan dari yang sudah sepuh purna itu tanya, ada yang sudah download mobil JKN? Ternyata ada juga. Ada juga yang punya. Ada juga, tapi nggak banyak. Ada juga, tapi nggak semuanya. Jadi tidak 100%, cuman 40%-an punya. Karena bisa dibantu oleh anaknya sebenarnya, didownloadkan ya, seperti itu. Itu ya. Kalau memang kemudian butuh layanan apa, misalnya Bapak di Ngalian ya. Kebetulan di Ngalian kita sangat aktif ya. Untuk 1 bulan kita bisa 2 kali datang ke Ngalian, Pak. Itu kita ada namanya. Kemana tuh? Di kecamatannya. Oh, kecamatannya. Kita ada di kelurahan juga. Itu kita punya mobil keliling, namanya BPJS mobil keliling ya. Itu setiap hari kita muter dari Senin sampai Jumat. Kita ada titiknya di mana-mana seperti itu ya. Gunung Pati tempat saya juga ada ya? Ada. Jadi kalau ingin jadwal lengkapnya kita posting di PPID Kota Semarang. Pasti tiap hari di Instagramnya pagi hari yang dinotis hari ini BPJS keliling di mana, itu pasti muncul di Instagramnya PPID Kota Semarang atau Instagramnya Dinas Kesehatan Kota Semarang. Itu diposting jadwal 1 bulan. Kalau Instagramnya BPJS juga ada, kita namanya Semarangku Sehat, itu juga ada jadwalnya selama 1 bulan titiknya di mana. Tapi kalau karena keterbatasan ya sehari maksimal kita 2 titik seperti itu. Jadi kalau memang ada kendala, yang pertama bisa mengakses itu, atau tadi kita punya layanan WhatsApp Pandawa. Jadi ini kita menyiapkan beberapa kanal layanan ya. Jadi tidak hanya semuanya wajib pakai handphone. Ya kalau handphonenya nggak support kan nggak mungkin juga kita paksa untuk mengakses aplikasi mobil JKN. Ada WA. Kalau WA mungkin pasti punya mungkin ya. Karena grupnya kan sekarang pakainya WA semua mungkin seperti itu. Hampir semua pasti punya. Ya itu yang pertama. Yang kedua dari ibu siapa yang punya di Genuk ya tadi ya? Ibu Mulyani. Yang di Genuk ya? Ya, di Genuk ya. Putranya di Jogja. Nah, tadi seperti yang sempat disinggung tadi sebenarnya. Iya, cerita semalam baru banget itu semalam. Mas, saya anaknya di Malang. Ceritanya kalau yang ini Malang, ini real ya. Ada salah satu pegawai di Kota Semarang nanyain karena anaknya di Malang. Nah, saran saya putranya ibu download aja aplikasi mobil JKN. Nanti ketika akan berobat, jadi jika dibutuhkan ya, harapan kami tentunya sehat. Tapi kalau butuh berobat, menggunakan aplikasi yang dimiliki sendiri di sana. Ganti vaskesnya sesuai dengan yang domisili terdekat di Jogja ya. Misalnya di UGM, ya di Bulak Sumur atau segala macam itu kan banyak vaskes juga yang kerjasama dengan JKN seperti itu. Jadi monggo. Jadi tidak hanya ibunya yang download, putrinya yang di luar kota kami sarankan untuk segera download. Yang ketiga apa ya Mas? Yang ketiga tadi Pak Sus di Tembalang, selain JKN mobil, harapannya petugas BPJS disiagakan juga di tiap vaskes. Siap. Tadi sudah ya keliling ya sebenarnya ya. Mungkin ini konteksnya yang itu di rumah sakit kayaknya. Jadi konteksnya di rumah sakit. Jadi terima kasih Pak Sus atas masukannya. Tetapi yang saat ini kita miliki, saat ini sudah berjalan dan ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun lebih berjalan. Kita namanya punya petugas BPJS 1. Singkatannya BPJS Siap Pembantu gitu ya. Jadi itu memang ada di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi petugas itulah yang kemudian memang keliling. Satu petugas itu menghandle 2 atau 3 rumah sakit atau 4 rumah sakit. Dan mereka itu fokusnya terkait menangani pengaduan dan pemberian informasi. Jadi kalau ada peserta yang nanya, ya mereka pakainya rompinya sekarang warnanya hijau. Jadi mereka kalau turun di rumah sakit pasti pakai rompi. Kalau misalnya mau mencari, itu bisa datang ke minimal 5 titik di tiap rumah sakit kita pasang. 1 di pendaftaran, yang kedua di IGD, yang ketiga di farmasi, yang keempat di TPPRI itu yang pendaftaran rawat jalan ya. Rawat inap, pendaftaran rawat. Terus kita juga ada di tadi di bangsal-bangsal juga ada. Jadi ada posternya, isinya 2 orang foto. 1 petugas BPJS, 1 petugas rumah sakit. Jadi yang on call petugas rumah sakitnya siapa, di situ ada nomor handphonenya, itu bisa dihubungi. Silakan. Jadi tidak ketika mungkin sedang di rumah sakit A, tapi
teman kami BPJS satunya sedang di bangsal belakang atau di mana, itu kan kalau menunggu kan mungkin butuh waktu ya. Jadi dihubungi saja nggak masalah. Petugas kami siap untuk merespon terkait permintaan informasi ataupun pengaduan terkait pelayanan di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Ya, jadi sudah siap sedia. Sudah ada. Oke, kita langsung ke mengulik aplikasi JKN Mobile. Boleh. Awal mungkin setelah kita download di Play Store atau App Store ya. Itu kan pasti sudah akan muncul aplikasinya. Nah, kita nanti ketika masuk kan harus login, harus daftar. Mungkin bisa dipandu. Bagaimana caranya, Bro? Iya. Jadi pertama tentunya download. Kalau download berarti punya data ya, pakai data ataupun cari wifi misalnya seperti itu ya. Pertama setelah itu masuk, pilih yang registrasi ya, tentunya seperti itu. Registrasi. Okay. Setelah registrasi semuanya diisi, data NIK atau nomor kartu JKN, nomor handphone segala macam nanti diregistrasikan. Nanti kami memang membutuhkan saat ini masih membutuhkan untuk SMS 1 kali untuk OTP. Jadi memastikan bahwa ini keamanan orang yang bersangkutan yang sesuai. Dan datanya harus dirahasiakan kan, sudah punya kan? Iya, datanya sudah ada seperti itu. Jadi sudah data disiapkan, KTP ataupun ya KTP cukup sebenarnya seperti itu. Setelah masuk, ya sudah. Nanti kita ada, kalau untuk peserta ada 19 fitur. Kalau untuk admin 20 fitur, bedanya yang seperti itu ya. Kalau punya Pak Hanif 20 fitur. 20 fitur saya, 20 fitur. Karena untuk membantu membuatkan akun bisa, kalau peserta kan tidak bisa ya, seperti itu ya. Hanya satu selisihnya. 19 dan 20. Banyak banget ya. Ini ada info program JKN, ada info lokasi Vaskes, info riwayat pelayanan, ada bugar, ada rehab, banyak sekali. Kira-kira yang mungkin sebagai seorang newbie, pemula pengguna JKN Mobile, apa yang harus, fitur-fitur apa yang paling enggak harus kita pahami dulu dari 19 fitur tadi itu? Ya, kalau yang pertama, yang tentunya yang perlu dipahami dari info peserta. Info peserta ya? Iya, jadi kalau di info peserta diklik nanti itu muncul anggota keluarganya siapa saja, dan statusnya aktif apa enggak. Kalau biru, statusnya berarti statusnya dia aktif, ada keterangannya aktif. Kalau merah atau silang itu nanti statusnya tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif berarti kan belum bisa memanfaatkan fitur-fitur untuk ataupun memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi kalau memang tidak aktif kan ada beberapa kondisi ya, karena memang mungkin sudah tidak bekerja di kantor tersebut, terus kemudian yang biru itu di bawah ini ya, yang ini. Bukan, di sini nih. Info. Jadi info peserta ini visual harusnya memang. Tapi enggak apa-apa. Nanti di sini. Ini di sini bisa nih. Di sini. Ini ada nomor handphone saya. Enggak apa-apa. Seperti ini. Ini aktif. Ini kan ada aktif di sini, aktif, dan ini biru seperti itu. Jadi di sini nanti bisa kelihatan. Kalau ada yang merah, berarti statusnya memang tidak aktif. Seperti itu. Jadi di sini pertama ini paling penting info peserta dulu. Kalau info peserta sudah aktif, berarti yang bersangkutan bisa aman, bisa memanfaatkan program JKN secara keseluruhan, baik pelayanan kesehatan maupun yang lain, seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, kebetulan saya pas buka, ini kebetulannya, kemudian harusnya kan saya keluarga ada 5, ternyata cuma 4, istri tidak ada, istri juga bekerja, itu artinya apa berarti? Tapi punya istri kan, Mas? Punya istri. Ya. Ini pasti cuma 1. Makanya ini dipastikan dulu, kalau tidak ada tapi tidak punya istri berarti kan memang tidak ada ya kan ya. Mohon maaf ya Mas ya. Jadi kalau memang dipastikan, kalau memang ada suami istri yang kemudian alhamdulillah sama-sama bekerja. Kemudian sama-sama bekerja dan bekerjanya ada pemberi kerjanya. Bukan yang bekerja atas usaha sendiri. Jadi misalnya suaminya misalnya PNS, ibunya misalnya kemudian kerja di perusahaan seperti itu, ataupun sebaliknya. Nah, itu karena memang ada ketentuannya, memang sesama pemberi kerja, seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Sehingga sesama pekerja nanti akan terdaftar masing-masing sebagai peserta. Jadi kalau misalnya jenengan ibu kerja di PTA atau mana seperti itu, atau di mana Mas? Dosen. Mengajar gitu ya, pengajar lah seperti itu. Berarti ada pemberi kerjanya, dari pemberi kerjanya itu yang mendaftarkan seperti itu. Jadi nanti berdiri sendiri. Berarti kasus ini juga nanti akan terjadi pada siapapun ya. Siapapun. Misal ada suaminya menjadi karyawan pabrik di pabrik A, kemudian istrinya di pabrik B. Akhirnya masing-masing perusahaan ada Vaskesnya, ada layanan BPJS-nya. Itu akan terjadi, bisa seperti itu, dan itu tidak masalah sebenarnya. Iya, jadi memang ada yang kaget ya kemarin, terutama setelah ada penerimaan P3K kayak gitu ya. Iya. Suaminya, loh,
kemudian PNS seperti itu. Iya. Istri saya hilang kayak gitu. Maksudnya hilang gimana Pak? Saya seperti itu. Jadi di mobil JKN nggak ada gitu. Oh, berarti bukan hilang itu Pak, seperti itu. Jadi bukan hilang itu hanya karena memang si istri status pesertaannya berdiri sendiri sebagai pekerja ataupun peserta. Nah, yang suami tadi sudah bekerja atau peserta sama anak-anaknya di situ. Tetapi kalau kondisi misalnya suami atau istrinya, kalau anak-anak saya selalu menyarankan ikut golongan ataupun manfaat yang paling menguntungkan. Misalnya ibunya. Itu bisa otomatis nggak bisa ya? Iya, karena tentunya pas pendaftarannya pertama kali ya, daftarannya diikutkan siapa. Kami kan kemudian tidak berani ikut sini, takutnya mohon maaf ya, ada sesuatu antara suami istri kan kita nggak ngerti ya. Jadi atas malah memang repot ini. Ya itu. Jangan sampai BPJS menjadi keretakan rumah tangga. Jadi kami memastikan memang ini dari pekerjanya atau pesertanya memang mendaftarkan anaknya ikut siapa kayak gitu. Jadi memang ya agar si pesertanya pun tahu sebenarnya. Jadi misalnya golongan istri, misalnya golongan ini istrinya lebih tinggi, misalnya golongan 3 atau 4 PNS. Suaminya kebetulan misalnya kerja di perusahaan, gajinya di bawah 4 juta. Masa si istri nanti haknya kelas 1, anak-anak ikut ke sana. Tapi ketika si suami ini kemudian mohon maaf membutuhkan layanan kesehatan, bisa mengakses juga hak kelas perawatan yang tertinggi, ikut istri bisa. Tapi secara sehari-hari dia kelasnya kelas 2. Kalau untuk rawat jalan tidak masalah ya. Yang kemudian muncul kan ketika dibutuhkan rawat inap, maka dia pasti ingin ikut istri yang lebih tinggi haknya di rumah sakit misalnya, seperti itu. Kita juga bisa mengecek kartu dari sini juga. Pasti. Iya. Kalau di fitur yang paling bawah kartu itu kita bisa buka, bisa kelihatan kartunya juga ya. Iya. Pak Hanif ya. Jadi kemarin ini kan kita banyak mahasiswa yang kemudian ingin mendaftar kuliah itu pada minta nih kartunya BPJS fisik tidak seperti apa gitu ya. Iya. So, tidak perlu lagi fisik seperti itu. Jadi kita tunjukkan di sini. Apalagi ini daftar ke TNI juga kemarin juga banyak yang nanyain kayak gitu ya. Kartunya fisiknya mana? Tidak perlu ada kartu fisik seperti itu. Print sendiri aja bisa. Ini kalau ini tinggal dikirim ke email, emailnya yang bersangkutan yang sudah terkoneksi dengan aplikasi mobil JKN ini nanti muncul di sana sebenarnya kartu. Ada kirim ini ya? Ya betul itu kirim masuk aja ke email. Ini ya, contohnya. Ya, ada fitur kirim. Saya lihatin ya. Bapak lihatkan ya, Bapak Yuniar ya. Ada fitur email. Iya, fitur kirim ya. Fitur kirim email. Nanti bisa kirim di situ. Oke. Nanti masuk ke emailnya pribadi yang didaftarkan pada saat itu. Seperti itu. Kalau mau cetak monggo, cuman berarti pakai kertas putih biasa berarti. Iya, enggak apa-apa. Atau mau bawa ke tempat percetakan yang lebih jangan. Bagus ya. Karena memang sebenarnya kan tidak perlu lagi cetak kartu. Jadi kalaupun tidak pakai ini, pakai KTP pun kan sudah bisa. Jadi tidak masalah. Ya? Iya, betul. Berarti kita bisa ke Faskes menggunakan nomor NIK. Iya, oke. Bisa nanti. Bisa banget. Itu sudah 3 tahun ya kita ya. Jadi sudah sama Dukcapil sudah sepakat, Dukcapil Kemendagri ya, bahwa nomor identitas peserta JKN menggunakan NIK peserta itu sudah bisa. Sudah pada ngerti ini masalahnya lah. Ya, karena sistemnya kalau manggil NIK pun sama keluarnya datanya. Oke. Seperti itu. Baik, kita break lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan karena masih ada banyak fitur. Dari 19 kayaknya nggak bakal kebedah semua. Jadi kita akan ambil yang penting-penting aja. Pendengar bisa bergabung di 024 atau pesan singkat WA 0877210910. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Pendengar kembali lagi bersama program Radio Talk, masih bersama dengan BPJS Kesehatan KC Semarang. Tadi sudah kita bedah fitur masuk di ini ya, info peserta, kemudian kartu. Apalagi info bagi newbie pemula ini berkaitan dengan JKN Mobile yang harus diketahui, ya. Pak Hanif. Kalau selanjutnya yang perlu diketahui, kan mungkin pengen tahu ya, saya itu sakitnya apa aja gitu ya. Atau Faskesnya mungkin barangkali. Itu kalau di itu sudah otomatis ya. Di info peserta muncul Faskesnya di situ. Jadi terdaftarnya di mana udah muncul di situ. Jadi aktif, nomor kartunya berapa, Faskesnya juga. Yang tadi nomor kartu ataupun kartu digital sudah dengan sampaikan, itu ada di situ juga Faskesnya. Nah, ini yang mungkin ada peserta yang mungkin pengen tahu nih, saya itu pernah berobat di mana aja, terus obat yang pernah saya minum apa aja, terapinya apa saja, itu juga bisa tahu. Jadi itu udah kayak RM-nya si orang ini. Oh, yang mana ya? iCare namanya. iCare JKN. Oke, saya sudah punya lama tapi baru tahu ini. iCare JKN. Berarti yang
Ada kan? Bentar, kita lihat ya. Boleh. Info program, info lokasi, buka, rehab, penambahan peserta, pendaftaran, konsultasi dokter. Ada iCare ya? Ada. Itu nanti berarti di situ kita bisa tahu berkaitan dengan kondisi kita. Kondisi peserta Mas Panji. Jadi kalau di sini namanya iCare info pelayanan ya. Okay. Kalau di fitur tulisnya info riwayat pelayanan, tapi kalau ininya kita logonya iCare CKN. Jadi nanti di situ terakhir berobat kapan, di mana, dan obatnya apa saja. Jadi ini benar-benar rekam medisnya si peserta. Jadi dia tahu ya. Saya pernah berobat di mana aja. Jadi jangan sampai memang kemudian pada saat ini sekaligus saya sampaikan beberapa kendala yang muncul ya pada saat registrasi. Pada saat registrasi itu ada kondisi ya mungkin nggak semua orang ya, nggak semua orang nomor handphonenya berubah. Mungkin nggak semua orang, tapi ada dan banyak kejadian. Pada saat pertama kali daftar BPJS nomor handphonenya 1 sampai 5. Pada perjalannya waktu sekarang ganti nomornya 6 sampai 10. Pada saat registrasi pasti kendala muncul. Kenapa? Karena yang nomor handphone yang sudah terregistrasi di BPJS Kesehatan adalah nomor yang lama. Nah, sehingga untuk keamanan data tadi BPJS akan mengkonfirmasi nomor handphonenya berapa gitu. Sehingga ketika muncul nomornya disebutkan, nomornya tidak sama dengan yang ada. Jadi kalau memang nomornya itu semua kan nanti bisa, mohon maaf ya, bisa tersalahgunakan juga ya kalau memang kita tidak hati-hati, sehingga akan diminta nomor handphonenya berapa. Nah, seperti itu nanti akan diverifikasi ulang. Seperti itu, ketika sudah berhasil dilakukan perubahan nomor handphone, baru bisa lanjut untuk proses registrasinya. Seperti itu. Jadi, memang ada stepnya untuk tadi, sisi keamanan. Jadi, jangan sampai nanti... Ini untuk berlaku untuk rekam ini nanti akan kelihatan diperiksa di fase 1 atau di fase... Rumah sakit pun bisa. Jadi misalnya berobatnya dulu di rumah sakit A kayak gitu. Ya udah, nanti keluhannya apa saja, terapi obat yang pernah diberikan apa saja, seperti itu kelihatan di situ. Jadi itu semacam kayak kita juga menyampaikan rating atas pelayanan yang ada di vaskes itu. Misalnya, mohon maaf ratingnya, misalnya dokternya oke, obatnya juga manjur, banyak sesuai, seperti itu juga kita menyampaikan ratingnya ya. Menyampaikan rating atas pelayanan di vaskes tersebut, baik primer maupun rujukan di rumah sakit, seperti itu. Di sini juga ada, selain itu juga konsultasi dokter ya? Iya. Ini bagaimana nih? Kalau konsultasi dokter, ini sebenarnya fasilitas yang kita kembangkan pada saat COVID ya. Kalau COVID dulu kan memang interaksi dengan dokter secara langsung kan mungkin agak minimal ya, maksudnya yang sifatnya offline. Tapi akhirnya kita melakukan ini telekonsultasi dengan dokter melalui aplikasi mobil CKN. Nanti kita bisa mengeluh di situ, nanti dijawab juga sama si dokternya, seperti itu. Ini untuk yang berlaku di fase 1. Fase 1. Sekarang saya langsung muncul ini ya. Ketika saya klik konsultasi dokter langsung muncul namanya langsung. Nama dokternya. Iya. Wali umum gitu langsung muncul suara. Iya. Kalau kebetulan misalnya terdaftarnya di klinik atau dokter punya jenengan? Dokter praktek perorangan atau klinik? Saya di puskesmas. Puskesmas ya. Berarti di puskesmas itu ada beberapa dokter seperti itu. Nanti pilih dokternya juga bisa. Kalau peserta memilihnya adalah dokter praktek perorangan, itu dokternya cuma satu otomatis karena kan dia bekerja sendiri ya. Tapi kalau klinik nanti ada beberapa dokter yang terutama kalau pagi misalnya dokter A jam sekian sampai jam sekian. Kalau yang sore dokter B misalnya, jadi bisa memilih untuk dokternya, seperti itu. Termasuk juga sampingnya konsul dokter ada namanya perubahan data peserta. Ini berarti kita bisa merubah sendiri data kita atau gimana? Iya, jadi kalau yang ini yang paling banyak dipakai malah ini sebenarnya. Paling banyak dipakai itu mungkin lebih dari 50% adalah ini tadi. Kenapa? Pada galau masyarakatnya bagaimana? Bukan. Jadi kan karena itu movingnya kan tinggi ya peserta JKN ya. Ini mungkin seluruh Indonesia juga ya. Jadi kayak saya contohnya lah, saya di Semarang sudah sekian tahun, terus pindah lagi. Pasti kan akan memanfaatkan fitur ini karena dokter pilihan saya pasti berubah ketika saya pindah tempat. Atau kadang vaskes pertama di sini nggak nyaman. Bisa juga. Terus pindah lagi vaskesnya di sini juga bisa. Boleh sekali seperti itu. Jadi ada jaraknya nggak sih? Harus rentangnya berapa lama kita bisa memindah itu? Kalau untuk misalnya saya di klinik A misalnya seperti itu, tapi domisili di sini. Aduh, saya nggak nyaman dengan klinik ini. 3 bulan pindah. Bisa. Tetapi ada kondisi yang memang berjalan, misalnya saya baru pindah ke sini mungkin 1 bulan, tiba-tiba dipindah lagi ke Jogja misalnya seperti itu. Ya tentunya
tidak menunggu 3 bulan juga bisa. Kenapa? Karena kan saya udah domisili di Jogja. Tidak mungkin dong saya menunggu 3 bulan di Semarang baru. Tapi bisa juga pindah karena memang kondisi sudah pindah domisili di wilayah tertentu. Maka untuk regulasi yang 3 bulan itu bisa gugur seperti itu. Jadi bisa langsung. Tapi kalau untuk yang perpindahan vaskes kurang dari 3 bulan, itu memang saat ini belum diakomodir di sini. Karena itu hal yang khusus ya. Kami perlu verifikasi langsung dengan pesertanya. Jadi itu bisa lewat aplikasi lewat aplikasi Care Center 165 telepon, atau kemudian datang ke kantor BCS, atau dengan Pandawa seperti itu. Jadi untuk verifikasi apakah benar orang ini sudah pindah domisili seperti itu. Jadi ada komunikasi terlebih dahulu. Kalau ini kan nggak ada komunikasi ya, satu arah dari peserta seperti itu. Untuk itu ada kekhususan. Apalagi info-info lain? Ini ada info iuran juga ada, info pembayaran juga ada, screening riwayat kesehatan juga ada. Apa yang harus diketahui lagi? Ini yang penting sekali. Ada 2 hal yang saya tambahkan mungkin di sini ya. Yang pertama, info ketersediaan tempat tidur atau screening riwayat pelayanan kesehatan. Jadi kalau ketersediaan tempat tidur kan ada kondisi, mohon maaf ya, ada vaskes yang mungkin dalam tanda kutip nakal, kamarnya penuh gitu ya. Kamarnya penuh. Padahal penuh apa enggak? Kita nggak tahu. Nah, kalau pengen tahu salah satunya di sini, kita ngecek. Saya cek yang fitur apa berarti? Itu ketersediaan tempat tidurnya. Oh ya, ketersediaan tempat tidur ya. Jadi ini misalnya ini nanti GPS-nya akan ngecek vaskes yang terdekat dari posisi sekarang. Oh ya. Jadi di sini kalau di Banyumanik langsung kedetek ini RSAND. RS Banyumanik, Bayangkara Akpol. Kan dekat-dekat ini ya. Iya, dekat-dekat sini. Tinggal klik aja salah satu. Klik salah satu misalnya RSA kayak gitu. Nanti muncul kelas 2 yang kosong berapa, ketersediaan tempat tidurnya berapa, aslinya misalnya ketersediaannya 5, yang terisi berapa. Jadi nanti bisa ketahuan. Jadi ini sudah kita bridging dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit wajib mengupdate data ini. Jadi ada yang update-nya sejam, 2 jam tergantung pasien pulangnya kapan, seperti itu. Nanti kalau memang ada pengaduan, saya informasinya di vaskes ini kemudian katanya penuh penduduknya, bisa cross check lewat ini sebagai bahan acuan juga. Loh, saya cek di sini, nanti oknum yang mungkin yang memang belum patuh ya vaskesnya, pasti mungkin udah dengan adanya sistem ini kan mereka juga akan aware ya. Jadi peserta mohon maaf ya tidak dibohongi seperti itu. Jadi ini di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, screening. Nah, screening ini fitur yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi badan kita saat ini seperti apa sih gitu. Apakah nyun sewu berisiko tinggi, risiko rendah, atau risiko sedang. Tapi ini kayak semacam screening menjawab pertanyaan. Tadi secara algoritma sudah muncul. Misalnya si Fulan, apakah Anda sering minum alkohol, merokok, segala macam itu? Nanti munculnya apa? Ada di akhirnya nanti muncul seperti itu. Tapi satu, wajib menjawab jujur ya. Kalau nggak jawab jujur, ini pun pasti ya jawabannya nanti ataupun resumenya pasti, mohon maaf ya, nggak sesuai seperti itu. Saya coba ini. Ternyata saya pernah screening. Baru bisa screening lagi pada tanggal 1 Januari 2020. Ya, ini memang setahun sekali. Nanti kalau memang resikonya, mohon maaf, resikonya tinggi, kami sarankan konsultasi dengan praktek di mana vaskesnya terdaftar di Puskesmas. Saya habis screening resikonya tinggi. Nanti dokternya akan melihat seperti itu. Oh, ini kalau memang perlu dirujuk ya akan dirujuk. Kalau memang ini nggak perlu dirujuk ya sudah. Tapi ada kalanya, mohon maaf, peserta yang saya takut ngisi yang bener lah gitu. Karena takut tahu sakitnya malah jadi takut kayak gitu. Ada kondisi yang seperti itu. Jadi memang kalau lebih tahu sejak dini kan memang sebenarnya lebih nyaman ya. Tapi ada peserta yang mungkin mindsetnya kalau tahu malah takut kayak gitu, ada kondisi seperti itu. Banyak sekali ya, kita sudah bedah, Anda bisa buka sendiri ya. Download JKN Mobile di App Store atau Play Store Anda. Kemudian setelah itu Anda nanti bisa registrasi seperti tadi yang disampaikan ya. Setelah registrasi masuk, cukup ada nomor KTP, kemudian tadi registrasi, masukin password dan sebagainya, email begitu. Setelah masuk nanti Anda bisa langsung tahu fitur-fiturnya di sana, pelajari langsung. Kita akan jeda lagi, kita nanti akan kembali di sesi akhir kita. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Anda kembali lagi dalam program Radio Talk, masih bersama dengan narasumber kami Pak Hanif ya dari BPJS Kesehatan. Nah, ada beberapa pertanyaan sudah masuk di sesi akhir ini. Barangkali nanti juga sekalian closing ya. Yang pertama ada Pak Mari menyampaikan di Ungaran, ada keringanan tidak ya bagi kami yang kesulitan pakai gadget
Saya orang kampung tidak paham memakai HP zaman sekarang. Tadi mungkin sama jawabannya dengan di awal tadi. Bisa menggunakan membantu yang mudanya mungkin barangkali. Bu Suryati di Pedurungan, BPJS Kesehatan kalau kita sesuai prosedur gampang, kalau tidak mau ikut jadi ribet. Sebetulnya sudah baik, hanya pengguna saja yang harus bersabar. Ini komentar berarti. Komen ya. Ada lagi pendengar yang tidak menyampaikan nama, menyebutkan berkaitan dengan ini ya, satu kelas. Ini bagaimana isu satu kelas? Dampaknya seperti apa bagi kita-kita yang ingin sebenarnya pengen berbeda kelas? Tanggapannya bagaimana? Ada 3 pendengar kami, silakan. Oke, ya mungkin yang pertama kami sampaikan apresiasi dulu ya tadi dari peserta yang 2 hal. Yang pertama yang memang alhamdulillah tanggapannya positif ya. Kalau yang nggak ikut prosedur ya memang segala sesuatu yang nggak ikut prosedur pasti nanti ada notifikasinya nggak sesuai dan pasti mungkin jadi ribet ya. Terus yang kedua yang keringanan nggak menggunakan gadget, kalau memang punya tapi belum bisa install, mungkin minta tolong putra putri ataupun saudaranya yang memang mungkin lebih melek gadget seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin yang tadi pertanyaan terkait kelas rawat inap standar ya seperti itu ya. Ya memang kalau regulasi tersebut memang sampai dengan saat ini kan kita belum ada. Sampai dengan hari ini tanggal 9 ya 9 September ini belum ada regulasi turun terkait untuk pengaturan ataupun teknis sistematika untuk kelas rawat inap standar tersebut ya kalau Christian. Jadi BPJS secara regulasi kami sebagai badan penyelenggara atau yang menyelenggarakan tentunya akan patuh ketika memang ada regulasi kita menjalankan. Tapi kalau untuk saat ini berandai-andai kami belum bisa detailnya karena kan regulasi turunannya dari Perpres 59 itu belum ada. Kalau memang nanti sudah ada, tentunya butuh ataupun ada waktu sosialisasi sampai ada penerapan hal tersebut ya. Tidak kemudian kalau bahasa orang Jawanya bilang ujuk-ujuk itu enggak seperti itu ya. Ada proses dihadapi. Pasti ada proses kemudian sosialisasi segala macam seperti itu dan masukan dari masyarakat ataupun hal-hal yang lain tentunya akan diterima oleh BPJS Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan sebagai regulator nanti seperti itu. Oke. Baik, jadi cukup jelas ya di akhir. Mungkin sekitar 3 menit kita masih ada waktu. Apa kemudian yang harus ditegaskan kembali berkaitan dengan penggunaan JKN mobil ini Pak Hanif? Ya, yang pertama kami ingin pastikan ya, kami ucapkan terima kasih terutama khususnya di Kota Semarang ini dan Demak ya, karena wilayah kerja kami itu peserta yang sudah jadi penduduk yang jadi peserta itu sudah lebih dari 98% ya. Jadi penduduknya itu sudah sangat banyak yang jadi peserta JKN. Kami ucapkan apresiasi terima kasih pada pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang pertama. Yang kedua tentunya bagi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan dipastikan status kepesertanya aktif. Caranya apa? Lewat aplikasi mobil JKN dicek di info peserta apakah statusnya aktif atau tidak. Kalau memang statusnya tidak aktif, nanti bisa dicek apakah memang mohon maaf ada tunggakan iuran ataupun kemudian nonaktifnya karena dari pemberi kerjanya sudah tidak mendaftarkan. Segera lakukan tindak lanjut ya atas tadi ketidak nonaktifkan. Kalau yang sudah tidak dikerja di perusahaan, daftar peserta mandiri. Kalau yang kemudian mohon maaf menunggak, berarti dilakukan pelunasan iuran untuk dapat memanfaatkan untuk aplikasi ataupun BPJS Kesehatannya tersebut ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada kendala pada saat melakukan registrasi aplikasi mobil JKN, jangan sungkan-sungkan untuk telepon ke care center kami 165. Gratis nggak? Bisa gratis, ada caranya. Caranya apa tuh? Caranya kalau mau telepon ke care center gratis, buka websitenya BPJS Kesehatan, di situ pojok bawah ada VoIP namanya. VoIP namanya itu, nanti klik isi ketik nama pesertanya, nanti klik itu pakai data. Jadi bukan pakai GSM. Itu monggo dicoba. Jadi itu bisa komunikasi dengan kita dan saya langsung buka loh ini. Boleh silakan. Ada namanya website. Nanti di bawah ada 165 itu. 165 diklik aja. Nanti perlu ngisi kan? VoIP widget. Yes. Itu langsung masukkan nama, masukkan NIK, nama, email, nomor telepon. Iya, nanti mulai panggilan. Oh, itu pakai data. Pakai apa ya? Pakai handphone atau pakai itu kalau mau misalnya pakai laptop kan bisa ada suara juga ya. Itu juga bisa. Itu care center kami bisa diakses yang tidak berbayar pakai GSM. Masnya langsung nyoba ya. Saya baru ngasih tahu dicoba. Karena kita jurnalis harus konfirmasi lah ya. Faktanya langsung. Oke, betul. Jadi itu bisa diakses kalau mau telepon ke care center 165 atau kalau memang mau ada kendala perubahan nomor handphone bisa akses ke Pandawa yang tadi ya 0811 8165 165. Cukup WA saja. WA saja. Nggak perlu keluar pulsa ataupun nggak perlu keluar rumah apapun perlu keluar kantor. Silakan dimanfaatkan. Hemat, cermat dan bersahaja. Baik, terima kasih Pak Hanif sudah hadir berbincang bersama kami di program Radio Talk kali ini dan luar biasa ya. Tadi spill di akhir juga
ada berbagai menu nggak cuma jagain mobil, tapi juga di 165 bisa gratis dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Hanif sudah hadir. Sama-sama Pak. Demikian dengan Radio Talk bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang bersama dengan Hanif Saufika Pratama selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta. Anda juga nanti bisa menyimak perbincangan kita tidak hanya di On Air kali ini. Nanti mendatang kami juga akan tampilkan kami di YouTube dan juga Spotify. Selamat siang, sampai jumpa.